Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima awlika wal khatim lima sabaka nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qaddarihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita kembali mengikuti kajian di dalam Masjid Baitur Rahman Jalan Joyosuko ini dalam keadaan tetap semangat. Semoga yang hadir ini panjang umur, barokah rezekinya, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, minas solihina was solihat, anak dan keturunannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam banyak hadis ya, di antaranya hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, "Alaika natapono siro." Kata Nabi ini, Nabi pernah bersabda, "Alaika bisurati Yasin." Alaika natapono siro bisurati Yasin kalawan moco surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, dan seterusnya. Sobahan ing dalam waktu isuk wa masaan lan ing dalam waktu sore. Kata Rasulullah, fa inna man qara'aha, muko sak temeni wong qara'aha kang maca sapa man ha ing Yasin, kadzalika iku kaya mengkono-mengkono sobahan wa masaan. Ya. Maca Yasin ing waktu pagi lan ing waktu sore. Kana moko ana sapa wong sing maca Yasin pagi sore iku mang fi amanillah, iku ing dalem keamanane Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, jadi jelas kata Nabi, bacalah surat Yasin secara rutin ketika pagi dan sore. Kenapa? Fa inna man qara'aha kadzalika kana fi amanillah. Karena barang siapa yang melakukan hal seperti itu, membaca surat Yasin di waktu pagi, mari subuh misalnya, terus sore baca lagi di waktu maghrib, kana fi amanillah, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudara, kita butuh perlindungan Allah. Ya, kita butuh perlindungan Allah dalam 24 jam. Itu cukup kita membaca Yasin 2 kali. Sobahan wa masaan. Itu bahasa hadisnya begitu. Pagi dan sore. Maksudnya pagi kapan? Ya tentunya kalau kita waktu pagi yang senggang itu ya habis sholat subuh. Karena kalau siang sedikit, jam 5:30 itu sudah kita prepare untuk mandi, persiapan ke kantor kita masing-masing. Ya, maka yang lebih longgar itu ya ba'da subuh. Habis subuh itu kan longgar. Kita baca surat Yasin. Kalau ada waktu luang lagi, teruskan baca Wirdul Latif. Apa itu Wirdul Latif? Wirdul Latif itu kumpulan wirid-wiridnya Rasulullah. Bisa dibaca pagi hari, bisa dibaca sore hari. Kalau pagi ya asbahna. Ya, kalau dibaca sore kita rubah menjadi amsaina gitu.
Di situ ada pilihannya, ada dalam kurungnya itu. Tergantung kita membacanya kapan. Kalau kita membacanya itu waktu pagi, maka yang dibaca adalah asbahna. Ya. Kalau kita membacanya sore, amsaina. Di situ yang kita pilih. Di situ ada dua pilihan. Di dalam kurung biasanya begitu. Jadi kalau kita membaca surat Yasin di waktu pagi, kok masih ada waktu, teruskan. Tidak apa-apa, lebih afdol. Teruskan membaca Wirdul Latif. Alhamdulillah di pondok kami, di pondok Aswada Ulul Albab, alhamdulillah sampai detik ini tetap istiqomah sama santri-santri. Kalau habis subuh itu kita baca Wirdul Latif, ya. Bisa Yasin dulu, bisa Wirdul Latif dulu baru Yasin, terserah itu, sama saja. Kemudian di waktu sorenya, alhamdulillah itu juga bisa kita laksanakan. Alhamdulillah istiqomah sama santri. Habis maghrib itu kita membaca Rotibul Haddad. Ya, kita baca Rotibul Haddad. Nah, setelah itu baru kita baca surat Yasin. Gitu. Atau surat Yasin dulu baru Rotibul Haddad. Tidak apa-apa, diwolak-walik boleh. Boleh. Ya. Jadi ketika kita berdasarkan hadis yang barusan kita kaji, man qara'aha kadzalika, siapa yang membaca surat Yasin di waktu pagi dan sore, kana fi amanillah, kan gitu. Maka ia ada dalam lindungan Allah. Jadi ketika kita butuh perlindungan Allah 24 jam, kita hanya butuh membaca surat Yasin dua kali. Kita baca sehabis subuh dan kita baca sehabis maghrib. Itulah di dalam hadis yang disebut sobahan wa masaan gitu. Pagi dan sore. Jamaah sekalian yang saya muliakan, minta perlindungan kepada Allah ini kok sangat penting. Nggak usah sikap-sikap sudah. Nggak usah jimat-jimat, nggak usah apa. Apalagi kerisi taruh di atas pintu. Itu kan cuma keris. Keris itu kan podo karo lating. Kalau dibacain hizib itu udah ada manfaatnya. Ya. Kan lebih baik kita beber sejadah. Ya, habis sholat di jamaah subuh misalnya di masjid. Kemudian kita pulang, ya, atau menunggu syuruk. Habis itu kita pulang, kita membaca Yasin dan Wirdul Latif di rumahnya. Habis itu kalau sore misalnya kita datang kerja itu misalnya jam 4, ya, kampus jam 4 pulang misalnya. Sampai rumah 4:30, kita mandi, persiapan, prepare sholat maghrib. Ketika kita berangkat ke masjid, sholat maghrib. Kemudian kita pulang ke rumah lagi, kita membaca Yasin dulu. Yasin. Atau Rotibul Haddadnya dulu, baru Yasin, boleh. Atau Yasin dulu, baru Rotibul Haddad, boleh. Ya, tergantung kita. Enaknya ya gimana, terserah. Nah, orang itu kalau berbekal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, hendaklah kita membaca Yasin di waktu pagi, kemudian membaca Yasin lagi di waktu sore, maka jaminannya kalian akan dijaga oleh Allah. Keamanannya ada di tangan Allah, dalam genggaman Allah. Misalnya seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan melindungi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga kita, keluarga kita, harta kita, dengan membaca surat Yasin.
istri dilindungi oleh Allah, anak-anak dilindungi oleh Allah, harta benda kita dilindungi oleh Allah. Padahal kita membaca Yasin. Ya, tidak usah kita membeli pagar yang tinggi, gembok yang besar. Kita bacaan seperti ini insya Allah pagi dan sore insya Allah kita berjumpa dengan keadaan yang tidak enak, misalnya keadaan itu musimnya musim apalah ya yang menakutkan, banyak begal, banyak maling, banyak rampok, banyak apa saja sudah yang jelek-jelek itu, maka insya Allah dengan barokahnya barokahnya membaca Yasin pagi dan sore, Allah lindungi rumah kita, Allah lindungi harta kita, Allah lindungi nyawa kita, Allah lindungi kehormatan keluarga kita, insya Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita istiqomahkan membaca surat Yasin di waktu pagi dan sore. Insya Allah, Allah akan melindungi kita dan keluarga kita, serta Allah juga akan melindungi harta kita. Demikian, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Semoga kita dimampukan oleh Allah untuk mengamalkannya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang dapat kita kaji hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sakek bengkong selajah. Sekalangkong seraja. Sangat sepuluh angahu. Oke, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.